terima kasih sudah hadir di Agro Edukasi Wisata. Namanya Agro Edukasi Wisata. Punyanya lahan ini KPKP Jakarta Selatan. Nah, yang ini lahan Pemda. Lahan Pemda kita disuruh dapat ini lahan. Itu juga ada petani Dua Naga, karena petani sayur, banyak petani. Jadi suruh ngolah gratis, tapi kalau ada pejabat datang hasil taninya di pejabat mau ini diangkut oleh gitu. Tapi mereka bisa jual, ya petani bisa jual sendiri, bisa lahan ngolah. Karena ini anggarannya selama COVID 2 tahun buat ngurus ini nggak ada. Ini kan berantakan loh. Januari sebelum COVID itu pembukaan ini. Jadi Januari, Februari, Maret ramai sini. Ya bagus. Sekarang berantakan karena ya pegawainya berkurang dan kita langsung ke ini materi langsung aja. Karena mohon maaf nanti setengah 10 ya, jam 9:15 saya pamit ada acara. Ini kan jam 8, jam 9 udah selesai dah. Ini bisa jalan-jalan, yang hidup udara segar. Beda kan hidup yang kencang, beda sini. Nah, pohon banyak. 3 kali hirup aja udah seger. Ini udah buka. Kelihatan gantengnya gitu. Ya. Alhamdulillah kita bisa budidaya anggur di Jakarta Selatan, nanti ke Jakarta Barat, bisa semua. Mungkin pusat nanti. Yang lebih dulu sebetulnya timur, ya timur. Di Malakasari, di Muncul. Itu udah lama udah berapa kali panen gitu ya, berapa kali panen, dan ahli penganggurannya lebih banyak sana juga timur. Nanti kalau mau kunjungan ke sana bisa dirancanain. Kalau grup ini namanya komunitas urban farming anggur Jaksel. Nah, ini nanti bulan Juni juga pengen kunjung ke sana. Ada sekitar 60 anggota, tapi yang aktif ya paling 12 15. Nah, sampai 20 yang aktif. Anggota sih banyak, 50-an, 60 ada. Nah, untuk budidaya anggur ini kan tahap awal untuk dasar, untuk pemula. Kalau untuk tingkat lanjut nanti ya gurunya yang udah 2 tahun lebih main anggur, pengalamannya lebih banyak. Kalau saya kan terus terang belajarnya otodidaknya 3 bulan lihat YouTube aja. Lihat YouTube 3 bulan, tiap hari menjelang tidur ada waktu dikit, bisa full itu 3 bulan terus, tiap sering lah pokoknya tiap malam itu bisa 3 bulan. Mulai awalnya Februari tahun lalu, jadi baru berapa bulan? Februari 3 bulan kurang. 1 tahun. Oh, tahun kemarin. 3 bulan baru saya, 1 tahun 3 bulan. Yang ahli 2 tahun ke atas. Berarti saya baru setengah ahli. Makanya materi dasar di sini saya berikan yang materi dasar. Materi lanjut 1, nanti lanjut 2, nanti ada kita bisa undang yang kompeten. Udah puluhan tahun di anggur ya, udah di atas 4 tahun, ya 5 tahun, 10 tahun ada. Kalau biasanya kemarin juga pelatihan di Depok itu ngundang dari Cilacap. Kita udah 10 tahun main di anggur. Kalau enggak ngundang dari Pamulang. Ada ahlinya masing-masing. Pamulang tuh ahli nyambung, ini sambung. Ada sana pengen belajar nyambung. Saya juga belajar nyambung dari 10, 1 yang itu. Karena masih 9 gagal. Nanti sering-sering. Nah, ini awalnya kita tanam impor semua. 21 impor. 2 lokal. Nanti 19 impor, 2 lokal. Kalau lokal kan murah. Bibitnya cuma 15-20 ribu. Itu bibitnya. Oh. Nanti nggak tahu dah siapa yang beruntung, ambil aja. Kalau lokal. Ambil Itu aja lokal. Murah lokal 15-20 ribu. Nah, kalau impor paling murah 100 ribu. 100, 125, 150, 200, 2,5, 300. Semalam baru dengar kabar HNM itu 2,5 juta. 2,5 juta. Lagi ribut nih di grup.
ada kasus juga 2,5 juta, pemesannya udah 100 orang. Nggak, bilangnya baru, varian baru, sebetulnya itu varian lama, tapi stok udah habis, pas muncul lagi dibilang baru. Makanya kita hati-hati beli anggur, langsung datang ke peternakannya, apa namanya, pembibitannya langsung bisa nanya, bisa milih-milih. Harga standar itu 125, oh itu standar. Impor, udah impor. Pokoknya di atas 100 sudah impor. Lokal tuh nggak ada yang di atas 30, nggak ada. Semahal-mahalnya lokal 30.000. Jadi jangan tipu. Ya, lokal itu paling mahal 30.000 itu lokal. 15, 20, 25 itu lokal. Kalau yang impor itu semurah-murah impor 100. Jadi kita kalau pengen belajar awal pemula itu yang harga 100, 125. Paling tinggi 150 itu yang impor. Ya, itu yang udah lama masuk Indonesia, jadi udah iklim Indonesia udah inilah familiar gitu ya, udah lama. Itu yang harga 125 sama 150. Yang jenis Ninel macam-macam, jenis akademik, Seran, Dixon, banyak. Kalau di total jenis variannya seluruh dunia ini 700 jenis anggur. Yang masuk ke Indonesia sekitar baru 300 jenis. Tapi yang familiar ditanam, yang gampang untuk pemula sekitar 30-an jenis. 30. Nah, itu yang 30 jenis itu yang dicari untuk kita pemula. Kalau udah 2 tahun main di anggur, cari yang sultan, dah nggak apa-apa. Yang sultan tuh sultan. Ya perawatannya ya kayak sultan. Kayak sultan bener ya. Sultan Andara. Mahal, di atas 400 sampai 800.000 per bibitnya itu. Perawatannya emang ya tiap hari kita harus rawat. Ya kalau mati kan 800.000 lumayan. Nangis deh. Kalau punya 10 pohon lumayan. Jadi yang enaknya nanti akan belajar. Dan anggur itu ada berapa sistem nanti. Ini kan sistemnya teralis. Yang panjang ini namanya sistem teralis. Panjang ya. Atas para-para. Yang atas para-para. Yang kalau punya rumah sempit cuma terasnya 1 meter, nanti bisa bikin sistem menara. Jadi melingkar aja ke atas. Menara. Ini dah. Kalau lahannya agak luas, ini sistem teralis. Kalau untuk bisnis, teralis, kebanyakan teralis. Kalau untuk peneduh, di gang rumah, di halaman rumah, bikin para-para atas. Ini untuk teralis panjang. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita dari awal di anggur itu dasarnya sebetulnya di media tanam. Ya, media tanam waktu itu di Jakarta Barat kita udah pelatihan. Ya, media tanam ini benar-benar harus matangnya sempurna, matang sempurna. Itu ada berapa jenis campuran untuk anggur, sus anggur. Kemarin terakhir dengar kabar yang dari namanya Warso Farm dari Cilacap itu kasih saran bener-bener matang sempurna 3 bulan, fermentasinya 3 bulan. Jadi bukan sebulan, jangan sebulan. Itu masih mikrobanya masih berkembang terus 3 bulan. Makanya lama kan, nanam anggur tuh lama. Karena harus matang dulu. Kalau yang belum punya media tanam harus matang 3 bulan. 1,5 bulan bolehlah tanam. Tapi kalau mau tanaman yang harganya di bawah 50.000, seminggu juga bisa ditanemin langsung. Ya kan rugi paling cuma ya. Kalau anggur harganya 200 mati ya lumayan, 2 bibit 800. Makanya media tanam sangat menentukan. Media tanam ini harus benar-benar matang sempurna. Kalau mau nanam yang selain anggur ya silahkan, seminggu 2 minggu fermentasi tanam bisa, boleh. Tapi kalau di anggur minimalnya 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan harus difermentasi. Kalau bisa ya 3 bulan kita mau sabar. Karena rata-rata orang Indonesia nggak sabar, ya, pengen nanam aja. Harus sabar 3 bulan. Jadi bibitnya medianya kita siapkan, bibitnya kita cari di Google, di YouTube, di mana-mana cari, kita udah serap, udah ini, baru kita jalan ke tempat pembibitan, lihat langsung. Kalau bisa ketemu biasanya ketemu karyawannya sih. Kalau pemiliknya jarang nungguin, karyawannya bisa nanya-nanya. Karyawannya juga udah ahli sih, nanya. Nah, untuk matangnya media, karena ini dasarnya di media, karena kan akan terpakai tahunan nanti,
Kalau yang punya kebun sih enak, langsung tanam ke bawah. Langsung punya kebun ya luasnya 5 kali 10 udah lumayan. Halaman kebun itu bisa langsung ke bawah. Kalau ke bawah nanti digali 60 kali 60, dalamnya 60. Diisi media tanam ini juga. Media tanam tetap bikin. Media tanam implementasi di situ langsung selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau yang halamannya 2 kali 2 ya pakai planter bag. Ini yang seharusnya 100 sih bagusnya. Ini kan 75 liter planter bagnya. Ya, sekarang ini 100. Ini seminimalnya memang 75 seminimalnya. Lebih besar lebih bagus yang 100 liter. Karena anggur tuh tahunan dia, awet tahunan. Yang dari zaman perang salib pun masih ada yang hidup. Kalau nggak salah di Austria. Masih ada sampai sekarang. Dari berapa abad tuh? Abad 12 sampai sekarang. Ya, nanti bibit tetap gede. Kan bibit nanti setelah sekitar setengah meter 60-70 cm pindahin ke ini planter bag. Planter bagnya nunggu mateng. Bibit yang kita beli kita diemin dulu, kita siram tiap pagi sampai dia tumbuh, baru pindah ke planter. Kalau bibit itu nggak dipindah-pindah, dia akan kontet, stagnan. Yang akarnya ya di polybag ya. Kalau yang plastik kan polybag, ini planter bag. Nah, kita kembali lagi yang ke media tanam. Campuran untuk anggur itu yang sederhana aja, yang paling sederhana. Mudah diingat. Kalau yang dicatat boleh. Media tanam yang disak itu, yang udah ada, yang dijual di toko-toko tani, yang disak itu 1 sak. Kemudian sekam, bakar, sekam mentah. Nanti komposisinya belakangan. Jadi media tanam yang di 1 sak itu sekam mentah, sekam bakar, pupuk kandang. Pupuk kandang yang kambing, bukan yang sapi, bukan yang ayam. Kalau ayam ketinggian, kalau sapi ke rendahan, yang standar sedang kambing. Kohe itu ketersediaan kandang. Terus humus bambunya ini bagus banget. Bambu. Iya kan, sekitar 2 jengkal dari pohonnya itu kan humus itu, ada daun yang udah ini lapuk, itu paling bagus. Itu buat campuran humus bambu. Terus terakhir dolomit untuk netralkan pH. Nah, ini yang paling sederhana, campuran media tanam anggur yang paling sederhana. Kalau pengen lengkap lagi, tambahnya itu ada kompos. Ya, kompos daun boleh, kompos apa, yang penting udah jadi, komposnya udah jadi, udah mateng. Jangan kompos belum mateng dipakai. Kompos mateng itu sekitar 6 bulan dia. Pengkomposan itu ya matang sekitar 6 bulan. Jadi pun kalau di dalam karung, tapi kalau di ambrakin gini bisa tahun jadi kompos. Lama. Kalau dikarungin 3 bulan, maksimal 6 bulan udah jadi kompos. Tadi ya tambahnya kompos. Areng. Nah, areng biochar itu namanya, biochar itu sangat bagus sekali. Arengnya ditumbuk, nggak halus banget, tapi agak halus. Areng itu gunanya untuk menetralkan pH tanah, sama dolomit tadi netralin pH tanah, tapi dia ada kelebihannya sebagai rumahnya mikroorganisme. Nanti rumahnya itu di biota itu, di areng, di rumahnya di situ nantinya berkembang biak. Nah, karena apa mikroorganisme diperlukan? Karena nanti akan melawan jamur-jamur patogen di dalam. Ini banyak jamur patogen yang jahat-jahat, banyak di dalam. Nah, salah satunya tadi pakai areng tumbuk sama telur cangkang. Ibu-ibu yang sering masak telur jangan dibuang, cuci, jemur, simpan, cuci, jemur. Kalau udah kering banget tumbuk halus, jangan halus banget di blender. Tambahnya tuh tadi cangkang telur. Terus tambahan lagi trichoderma adanya di online, jarang di toko pertanian tuh jual, jarang adanya di online. Tapi humus bambu juga udah ada, trichodermanya udah ada, juga ada. Terus untuk penguat akar namanya mycorrhiza itu di online belinya. Mycorrhiza itu pelengkap, semakin lengkap semakin bagus. Tadi yang
yang standar minimalnya tadi yang udah saya sebutkan. Yang plus-plusnya tadi areng, kompos, tangan telur, mikoriza, trichoderma. Kalau ada tanah lembang boleh tanah lembang. Apa tuh tanah lembang, Pak? Tanah lembang biasanya ada di pertanian. Oke. Ya, Kirain dari sebutannya sono tanah mungkin lembang. dia punya spesial lembang. Tanah lembang sama pasir Malang sebutannya Wah, aja. dari Malang. Itu di toko pertanian banyak tanah lembang. Terus sama ini apa namanya? Tambahannya udah itu cukup kayaknya yang tadi saya sebutkan. Nanti kalau saya ingat saya tanya lagi, tambah lagi. Tapi yang mudah supaya nggak rumit ya tadi aja, tambahkan sekam mentah, media tanam, kohe, dolomit, udah itu. Kalau akar bambu nyari-nyari kan yang punya bambu. Ini di sini kalau boleh ya kita gali Tanahnya humusnya. Jadi 1,5 jengkal ke bawah yang kita ambil, jangan sampai dalam banget. Dari permukaan sampai 1,5 jengkal ke bawah. Ya kira-kira dari pohon bambunya 2 jengkalan lah kita ambil. Itu campuran. Nah sekarang dosisnya. Dosis tadi udah bahannya, sekarang dosisnya kita ukurannya yang metan itu ya, media tanam yang karungan. Nah kita ukurannya segitu, 1 metan. Nah 1 metan. Terus sekam bakarnya setengah. Sekam mentah itu yang bukan, masih belum dibakar ya, itu perempat, karena dia bikin rumah jamur juga. Yang sekam mentah itu bahayanya dia bikin jamur patogen di situ, tapi dia membuat poros, bagusnya membuat poros. Kalau nggak pakai itu bisa nggak Pak? Bisa sekam Nggak yang usah bakar pakai aja, yang bakar. Iya, nggak usah pakai Yang yang mentah itu. nggak apa-apa, nggak pakai. Terus kohenya setengah sak. Jadi kita ukurannya yang 1 sak metan itu ya, bukan 1 sak metan. 1 sak metan, setengah sekam bakar, perempat sekam mentah, setengah kohe, kotoran hewan, pupuk kandang, kambing, setengah. Kompos juga setengah sak kompos. Terus humus bambu setengah sak. Humus bambu setengah sak. Dolomit 2 genggam aja ditaburin. Dolomit 2 genggam ditaburin. Di toko pertanian belinya dolomit itu 6 bulan sekali dikasihnya 6 bulan sekali. Setelah 6 bulan nanti ditaburin di atasnya bisa. Kalau yang kohe kambing 3 bulan sekali. Jadi kohe kambing murni nanti setelah 3 bulan taburin di atasnya. Ya, Yang masih bulat-bulat gitu Pak? yang halus, jangan Oh, yang yang bulat ya, yang halus. Kalau cari yang halus, yang udah ada, ya masih bulatnya ada, tapi lebih banyak halusnya. Yang halus. Sekarang yang halus itu udah mateng, Karena kalau kohe itu belum mateng, nanti bikin jamur, ya di dalam bikin jamur. Panas juga, terus munculkan jamur-jamur jahat. Nah, kohenya. Terus itu dosisnya. Terus kalau punya trichoderma dan mikoriza, kalau punya ya, itu belinya di online. Kalau punya pakainya cuma 1 sendok makan aja. Setiap berapa? Ditaburin. Nah, ditaburin. Jangkanya berapa ini? Itu sekali aja. Oh, Ini kan sekali dasar awalnya. Oh, Dasar awal membuat media tanam anggurnya. Nanti kalau mau dikasih lagi menurut kebutuhan, mau 3 bulan sekali, mau 6 bulan sekali boleh. Trichoderma, mikoriza boleh. Tapi kalau mikoriza sekali itu aja. Karena dia kan penguat akar di dalam, ada yang di dalam. Jadi harus dicampur sama media tanam. Tapi kalau trichoderma bisa ditabur di atas. Asam humat juga. Tadi tambahannya bisa asam humat. Asam humat ada yang cair, ada yang bubuk. Ini juga makanya dikit aja. Kalau yang bubuk makanya setengah sendok. Campur air 2 liter. 2 liter. Kalau yang cair juga ada. Kalau yang cair asam humat itu paling setutup itu campur 1 liter. Campur 1 liter bisa dikocorin sebulan sekali nanti. Kocorin asam humat. Terus tambahannya VOC harus bikin sendiri nih. Itu wajib itu karena pasang ya, pasang sama media tanam.
pupuk organik cair namanya POC. Yang paling mudah itu bikinnya pakai cucian beras. Itu paling gampang banget. Cucian beras, gula merah, E4 sama cacahan gedebong pisang yang dalamnya. Cacah. Nah, yang dalam itu Hatinya. Aresnya, Ares. Ares iya, yang bulat. Bukan kulit pisangnya, bukan. Hatinya ya Pak. Bukan yang dalam pisangnya itu yang putih, warnanya putih. Iya. Nah, itu dicacah. Kalau itu nggak ada, ya kulit pisangnya aja. Kalau kulit lidah buaya bisa nggak Pak? Nah, nanti itu Saya. ada VOC beda lagi. Nah, ini yang paling mudah aja dulu. Yang paling mudah. Nanti yang paling agak susah ada, bahannya banyak. Nah, ini yang Kalau mudah, yang pakai cucian telur. beras, gula merah, E4, cacahan telur pisang, kulit pisang. Kalau ukuran seliter, kita bikinnya seliter, kulit pisangnya ya dikira-kira kali ya. dua biji cukup. Oh. Nah, bagusnya bikin banyak karena kan pakai terus. Jadi ember yang 20 liter tuh ya, yang gede ya, 20 liter atau galon. Kalau galon takutnya ntar meledak ya, atau lupa buka meledak. Iya. Kan difermentasi. Pakai galon boleh, asal inget aja sekeluarga di serumah itu dikasih tahu. Pagi sore buka ya, gitu. Kalau nggak meledak, RT kedengeran nanti, gede meledaknya. Pagi sore dibuka. Jadi tadi itu campuran semua dicampur. E4-nya setutup itu aja. Setutup. Kalau 2 liter. Kalau 2 liter bikinnya itu setutupnya. E4 tuh botolnya warnanya kuning, tutupnya hitam. Nah, itu 2 liter satu tutup. Kalau galon bikinnya 10 liter ya sekitar 15 tutupan. E4 itu memang khusus untuk Untuk bikin itu. karena dia kan sepasang sama gula merah. Oh gitu. Ya, kalau nggak ada itu nggak bisa bekerja fermentasinya, nggak maksimal bekerjanya. Nah, makanannya M4 mikroorganisme makanannya gula merah. Kalau nggak ada molase pakai gula merah. Molase ada situ ke pertanian. Itu perbandingannya sama. Nah, molase juga setutupnya, setutup E4 itu sama. Itu difermentasi sampai 3 minggu bisa dipakai. 3 minggu seminimalnya, sebulan lebih bagus, 1,5 bulan lebih bagus, seminimal 3 minggu baru bisa pakai. 3 minggu ditutup rapet. Kalau di ember ya dikasih ini dulu kain baru ditutup pakai tutupnya, atau pakai triplek boleh, pakai kardus boleh. Ember kalau di galon tutupnya pagi sore buka, harus rajin. Kalau di ember itu sekali aja buka sehari. Nggak dilubangin aja gitu nggak? Nggak bisa, itu anaerob, nggak boleh, udara masuk nggak boleh. Oh gitu. Kalau pakai galon itu pakai ini, botol ini bisa nantinya Oh, iya, di selang, samping gitu ya. nah diselang. Jadi nggak boleh udara keluar, nggak boleh udara masuk. Jadi diselang. Nah, selangnya taruh di botol yang ada airnya. Itu kalau nggak rajin buka tutup. Tapi kalau rajin buka tutup ya udah tutup aja kenceng. Pagi buka, sore buka, selama 3 pekan. Nah, setelah 3 pekan, nah itu harus bikin dulu. Jangan bikin media tanam dulu, harus bikin POC dulu. Karena nanti media tanam itu seminggu 2-3 kali dikocorin POC itu. Setelah tadi bahan-bahan dicampur semua, taruh di planter bag, ditutup. Nah, setelah ditutup didiemin terus sampai 1,5 bulan, 3 bulan maksimal, yang bagus 3 bulan. Itu dibuka kalau pengen dikocorin POC itu 2 minggu 2 kali, minggu 2 kali kocorin. Dosisnya yang POC kita bikin tadi 1 gelas yang plastik, 1 gelas plastik pakainya 1,5 liter air, yang botol 1,5 liter yang gede. Nah, itu airnya 1,5 liter, POC-nya 1 gelas air. Udah dikocorin. Jadi satu planter bag ini yang ukuran 75, satu botol yang gede yang 1,5 liter, kocorin aja. Habis itu tutup lagi. Seminggu 2 kali. Supaya mikroorganismenya, unsur-unsur haranya tambah banyak dan dia bekerja sendiri. Tutup ya, pakai apa gitu, tutup. Nggak rapat juga nggak apa-apa. Udah fermentasi. Jangan lupa itu yang bikin mikroorganisme banyak, bikin unsur hara banyak, itu tadi POC-nya. Sering mungkin kita siram. Saya pernah nyoba seminggu 3 kali siram juga nggak masalah, karena organik dia.
kelebihan dikit nggak apa-apa, kurang dikit nggak apa-apa. Kali yang kimia dosisnya harus pas. Kurang kelenger, banyakan kelenger juga pohon. Ya, kalau kimia itu NPK, NKP, KNO, urea, TSP banyak bisa kelenger, harus ada ukurannya. Nah, makanya kita pakainya organik. Di sini organik. Karena memang yang kita tanam juga nggak sampai 100 pohon, ya gampang lah organik. Kecuali banyak petani itu yang ditanam seminimal nanam petani itu 1000, ya nanam melon, timun, nanam jagung, nanam apa seminimal dia tanam 1000. Makanya dibantu sama yang kimia petani itu. Kalau nggak dibantu kimia kelenger juga dia. Panennya lama kalau organik itu panennya lama. Kimia itu mendongkrak supaya panennya cepat, hasilnya bagus banyak, tapi jangka panjangnya tanahnya rusak, tanahnya nggak subur, tanahnya hancur. Nah Indonesia ini udah hancur tanahnya dari tahun 50-an, pupuk kimia masuk terus, masuk dari impor-imporan pupuk kimia semua tuh, subsidi. Makanya petani puyeng kalau pupuk kimia nggak ada, puyeng dia. Subsidi padahal rusak tanah. Sedangkan tanah itu bikin subur lagi, ya harus dikocorin POC terus. Dan itu bisa suburnya lagi 30 tahun. Sama 30 tahun. Makanya kalau petani-petani lahannya pakai kimia, produksi akan nurun terus, nggak bisa naik. Supaya naik ditambah lagi kimia pupuknya, ya hancur, lama-lama hancur. Makanya kita dari yang kecil dulu kita sendiri pakai yang organik dulu lah. Organik kita pakai, ya, tanaman kita juga nggak banyak. Kalau beli mahal, yang organik itu ada yang 50.000, 60, ada yang 100, itu cuma seliter. Seliter dipakai 1,5 bulan habis. Mendingan bikin terus. Bikin ada 3 ember, 1 habis, kita bikin lagi, terus dibikin. Tadi bahannya paling gampang itu. Kayak cucian beras paling gampang. Kalau pengen lengkap lagi ya pakai air papa, pakai air lele, terus tambahan bahan-bahannya juga ditambah, banyak tambahannya. Nah itu air lele, Air cucian lele. Kolam lele. Oh, kolam lele. Oh. Pakai aja. Air lele bisa. Berarti piara lele ntar. Nah kalau punya ikan mati, miara ikan mati, ya dicampur media tanam nggak apa, pas fermentasi tadi campur. Iya ikannya di dalam, nyariin di dalam. Ikan mikroorganismanya bekerja nanti. Ikan mati bagus juga. Nah tadi setelah kita diamkan 1,5 bulan minimal, ya kalau matang sempurna 3 bulan, baru kita tanam. Yang bibit yang kita beli tadi kita tanam. Ya, yang 125 lah standar. Yang Ninel ya, Ninel Akademik, Jupiter, Tran, Dixon, itu Divina, Pelet 125. Insya Allah sih pembibit nggak bohong ya, nggak hargain 200 itu nggak. Yang 125 itu bilang 125. Nah standar. Pokoknya yang sering kita dengar lah tadi ya, Ninel Akademik, Jupiter ya. Kalau yang nggak kita dengar banyak. Nah, ada Karmakot, ada apa namanya tuh, yang jenis-jenis banyak pokoknya, sampai banyaknya puyeng ya, 100, 200 jenis. Itu yang standar aja, yang gampang, pokoknya yang gampang kita pelihara, nanti kita rawat, itu yang standar harga 125. Nah, itu sambil kita fermentasi. Ya, setelah fermentasi minggu depannya lagi ya beli bibitnya kita rawat dulu ya, 1,5 bulan, baru fermentasi matang kita taruh di. Nah, kemudian setelah itu pas pindah tanam sebetulnya ada vitamin di Puskesmas juga ada, di toko pertanian ada, namanya B12 kalau nggak salah. Ada vitaminnya. Jadi setiap tanaman pindah tanam itu vitaminnya. Saya botolnya lupa bawa, B12, vitamin B. Iya sama, nggak apa-apa, sama. Ntar kalau nggak habis berobat bisa dipakai, ya. Kumpulin. Satu butir ditumbuk. Aja. 1 atau 2 butir ditumbuk ke aqua gelas itu botol segitu yang 600
udah dikocorin pas pindah tanam, pas hari pertama pindah tanam, karena dia supaya nggak stres. Sama kambing dari Jawa kalau kurban dibawa stres kan turun. Stres. Ini dipindah tanam juga sedikit stres. Nah, supaya ngurangin stres itu tadi B12. Nah, sekali aja kalau itu sekali aja. Nah, setelah tanam, pindah tanam, cari yang mataharinya banyak. Karena anggur ini seneng matahari. Nah, mataharinya banyak. Seminimal 6 jam sih harusnya. Seminimalnya 9 jam lebih bagus. Dia seneng panas ya. Oh, semakin panas bukan tambah gosong itu coklat-coklat. Tambah seneng ya. Oh. Tapi kita rajin nyiram pagi sore kalau di planter bag. Kecuali di tanah. Kalau di tanah sehari sekali aja, pagi aja. Tapi kalau di planter bag udah musim panas nanti pagi sore. Ini kan terbatas ininya. Pertama dia disedot akar yang kita siram, yang kedua kena matahari nguap. Makanya nanti di sini di atas planter bag setelah ada tanamannya, ini ada sabut kelapa sampai ini nutupin supaya nanti kalau disiram panas siang nggak nguap. Kalau nggak rumput Yang tuh, kering-kering. yang kering rumput taruh daun-daun bambu bisa taruh. Pakis juga bisa ditaruh untuk mengurangi penguapan panas. Nah, tadi setelah pindah tanam tadi ya udah di itu sekitar seminggu lah, sebetulnya sekitar seminggu itu jangan terlalu kena panas banyak. Jadi agak ditaruh tempat adem tapi juga kena panas juga setelah seminggu, karena untuk penyesuaian, karena baru dipindah. Setelah seminggu baru dipindah ke tempat yang full panasnya. Coba aja nanti eksperimen, yang satu agak panasnya kena cuma 4-5 jam, yang satu kena panas 6-7 jam, beda hasilnya. Padahal ini negara aslinya dingin di sana, negara 4 musim. Jadi kalau di negara 4 musim, negara asal anggur itu setahun sekali cuma berbuahnya, karena dia 4 bulan tidur. Pas musim salju dia tidur, semua daun dipangkas, dia tidur. Kalau di sini dipangkas daun, jangan sekali-sekali semua daun dipangkas, mati. Kalau mangkas, sisakan ada ininya, daunnya, tetap kita pangkas, tetap ada daunnya. Karena saya udah mati juga pohon saya. Pangkas semua. Gunanya apa, Pak? Karena waktu dipangkas itu memang ada penyakitnya daunnya. Kebanyakan 90% kena. Ya udah saya pangkas mati. Jadi harus dipisahin. Ditinggalin batangnya sedikit gitu Pak. Iya, Bu. Dia daunnya aja dibuang gitu. Itu kan nih 1, 2, 3 nanti saya jelasin lagi. Kita ini tadi setelah dirawat pindah tanam pakai B1, ditaruh tempat agak teduh sepekan, kemudian baru dipanaskan. Nah setelah panas itu berarti 2 minggu ya, 2 minggu setelah tanam baru boleh bisa dikocor. Kalau ini namanya kocor, jadi ada itu tanaman kocor sama siram apa bedanya? Itu pernah debat itu, siram sama kocor beda. Siram pakai gayung, Kocor pakai selang. kocor itu pakai ini. Oh itu ada tuh kocor, ada tempat air kocor. Kocor. Kalau dipakai yang itu semprot, ini semprot sama spray juga ada debatan. Spray apa semprotnya? Oh iya. Sama semprot juga. Kalau spray itu ininya kecil, halus, spray, halus, semua kena spray. Nah itu tadi setelah 2 pekan pindah tanam boleh dikasih POC organik cair tadi yang kita bikin. Nah setelah ada tanaman ini baru seminggu sekali POC-nya. Nggak apa, seminggu sekali kasih POC. Dua kali juga nggak apa-apa. Saya juga udah praktekin, ternyata seminggu 2 kali kasih POC nggak apa-apa tanaman yang kita bikin. Makanya POC itu bikin banyak, 5 galon gitu. Tapi kalau tanaman 1 galon aja. Kalau tanamannya 4-5 gitu ya bikin POC-nya banyak galon. Baunya itu Pak nggak nguatin? Enggak terlalu bau. POC enggak terlalu bau enggak. Enggak.
tape. Kalau busuk baunya kayak got, nah itu nggak berhasil POC-nya. Nggak berhasil. Pokoknya itu ciri-cirinya POC nggak berhasil, busuk, bau busuk kayak got. Nah, nggak berhasil. Kalau berhasil bikin POC ya kayak tape baunya. Nah, itu sering bikin aja terus, bikin terus. Tapi kalau pakai LLL baunya lebih tajam. Ya, kalau pakai lele agak bau. Di tangan nggak hilang-hilang kena tangan. Nggak apa-apa. Kalau yang nggak mau repot, cucian beras saja, tapi unsur haranya dikit, mikroorganismanya dikit. Nah, gitu aja bedanya. Kalau kita tambahin tadi cacakan kulit pisang, pakai E4, pakai gula, nah mikroorganismanya lebih banyak. Dia berkembangnya lebih banyak, biaknya. Yang gunanya untuk nanti ini nyuburin. Nah, itu seminggu 2 kali POC nggak apa-apa. Pak, kalau cucian beras itu tiap pagi apa? Jangan juga, jangan kembung nanti dia. Begah. Seminggu 3 kali nggak apa-apa cucian beras. 3 kali, 2 kali atau 3 kali cucian beras nggak apa-apa. Ya kasihan juga dikasih ini terus. Air biasa, air sumur bukan pump. Jangan pump. Pump itu kan ada kaporitnya. Nah, setelah numbuh nanti kita kan 2 minggu pindah tanam, numbuh. Nah, ini yang awal tanam ini nih. Ini awal tanam pojok tanah. Ini 1, 2, 3. Mana lagi? 4. Ini 21 nanam. 2 lokal, 19 impor. Nanamnya di bulan yang salah. Oktober. Salah nanamnya. Oh, Harus ada bulan nanamnya. Tapi jangan pakai primbon, bukan. Ada nih bulan nanamnya. Ini bulan salah nanamnya Oktober. Oktober kan? Hujan. November, Desember, Januari, Februari hujan terus. Ini nggak tahan. Ini nggak tahan digembur hujan. Kalau anggur nggak tahan. Kecuali ada atap UV-nya atas. Diatapin. Nah, atap UV yang plastik tebel untuk nahan sinar ultraviolet matahari. Nah, dari 19 yang impor, kalau lokalnya masih hidup. Ini lokal. Ini yang pertama lokal, ini 2. 2 ini lokal masih hidup. Kayak impor juga. Iya, waktu itu impor juga. Yang hidup lokalnya. Lokalnya. Oh, ini bukannya mati ya Pak? Saya pikir ini mati kan? Iya, mati ini. Impornya. Impornya mati. Ini warna ini pokoknya. Udah juga kayak gini, saya pikir udah mati Pak. Bapak nunggu. Ini daunnya panjang nih Bu, sampai sana Bu. Iya, tengah-tengah daunnya. Itu mati berapa itu? Yang impor mati ada 19. Hidup. Ini hidup nggak mau. Yang mati tak mau. kuntet. 1, 2. Yang hidup cuma 3. 1, 2, 3 ujung. Berarti Ini lokal semua. Kak, kalau mau nanam anggur sekarang bulan yang tepat dong. Ya, bulan Mei, Juni, Juli itu Oh. tepat. Mei, Juni, Juli tepat panas. Ya udah ntar nanam. Jadi sih, Kalau mau buahin, ya nanti berurutan. saya mau buahin dari kemarin belum ini masih Nah, banyak ini hujan soalnya. yang bertahan cuma 1, 2, 3 impor. Jadi 19 kurang 3, 16. 16 kalau dikali Ini lokal ya Pak? kalau dikali 100.000, 16 lumayan. Ini Bapak pegang lokal ya? Lokal. Ini namanya Isabella. Wih, Isabella, Nona Isabella. Jadi Januari itu mati, saya ganti Isabella semua. Lokal. Karena yang lokal ini nanti Bisa di ini diambil ininya. bibit ya. Mak, itu yang plastik itu dah. Plastik. Plastik putih. Nah, yang lokal itu perlunya ini. Yang diperlukan. Karena seluruh tanaman impor bawahnya lokal. Yang bagus Isabella ya Pak ya. Ya. Bisa Kalau yellow, bisa Caroline red itu apa? master, bisa. Kalau Caroline itu Tapi paling banyak sering itu Isabella sama red master yang sering dipakai. orange. Nah, yang sering dipakai red master sama Isabella pengangguran. Nah, ini batang-batang ini laku dijual. Nah, Buat bibit. buat bibit nih. Ini laku nih, kita potong-potongin 3 mata. 5.000 online. 3 mata. Nah, nanti yang duluan aja yang dapat nih. Iya, ini tancap aja langsung. Nanti Ini apa ini Pak jadinya? tinggal ditancap aja. Aja. Ini enggak satu.
nggak banyak. Bibitnya bibit apaan? Ya. Potong lagi nih sekarang. Potong lagi. Bibit apaan? Isabella. Isabella ini Isabella. Yang ada contoh ini ya? Nah ini Isabella. Nah yang nggak dapet ini namanya cutting ya cutting. Yang nggak dapet itu yang udah numbuh. Nah Oh. tuh ya, numbuh malahan. Tuh saya cuma bawa berapa 6. Tukar deh, tukar. Tukar. Tukar yang udah numbuh nih. Saya satu. Hah? Aduh. Cepetannya apa cepetan beli ya? Cari yang ini nih. Kalau beli yang udah ada buahnya. Oh, ini dia nih. Satu nih. Masih satu. Pasar buncit ya? Nah, kali lagi sekali BOT kalau bisa seminggu 2 kali. Kita taruh tempat panas. Setelah taruh tempat panas, nanti kita mau pilih mau teralis, para atau menara. Nah, setelah 2-3 minggu pindah tanam, maksimal sebulan itu harus kita putuskan mau kayak apa dia. Oh, yang tilang yang tajam yang bawah. Yang tajam yang atas. Yang tajam yang atas. Ya, langsung tancap di polybag aja langsung. Kayak lagi beruri. Nah harus diputuskan karena dia udah akan merembet. Berapa bulan tadi Pak mau merembet? Itu udah merembet kita pindah tanam ya pokoknya 2-3 minggu itu kita harus membuat mau para mau teralis mau menara. Kalau menara ininya ada 4 panjangnya 2 meter lah. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4 nanti dikelilingin kawat. Kawat. Nanti kan kawatnya buat melingkar ini. Ini melingkar. Nah, itu harus diputuskan buat apa kita. Di rumah mau buat para teralis atau menara. Kalau saya di rumah menara karena emang tempatnya sempit. Menara kan segini cukup. Segini 2. Nah, teras rumah kita cuma segini. 1 meter. 4 meter 2 center back cukup udah muter ke atas udah sampai atas doang tinggal makan tempat tapi kalau punya lahan ya bisa para di atas. Nah ke atas ini para nanti ke atasin nanti para. Nah setelah itu baru 2-3 bulan akan numbuh nih numbuh primer namanya primer batang utama primer. Ini harus lurus, nggak boleh dilingkarin. Karena kalau udah belok, udah ngelingkar, itu udah sekunder. Pokoknya udah belok itu sekunder. Primer, kalau para primernya akan tinggi, segini primernya dari bawah. Kalau dia teralis, primernya sepundak, usahakan sekitar segini dah. Primer. Kalau yang menara tadi primernya tambah pendek gini udah primer setengah meter karena udah setengah meter dia akan dilingkarkan melingkar itu udah sekunder lingkaran pertama sekunder lingkaran kedua sekunder. Nah ini pas gini kebanyakan pekebun ya segini primernya ngambil ini primernya digedein dulu batangnya emang bagusnya sejempol udah mau sejempol ini jempol. Nah tadi yang pengen nanya pembuahan, nah ini primernya kalau bisa sejempol, sekundernya sekelingking. Nah sekundernya sekelingking. Udah bagus sekundernya jempol tambah bagus. Ini kan akan gede terus. Nah dibuahkan tadi seminimal jempol, sekelingking. Nah ini namanya tersier. Ini tersier. Nah tersier segini udah bisa dibuahkan. Yang penting dia warnanya udah agak coklat. Ini udah coklat banget, agak coklat. Nah, coklat. Primer itu supaya gede. Nanti sekunder panjangnya ini udah kepanjangan. 1, 2 harusnya di sini pangkat. Nah, potong. Pucuknya. Nah, 2 meter. Supaya primernya numbuh gede setelah 2 meter 180 maksimal 2 meter pucuknya dipotong pucuk sekunder ini udah sekunder nah ini kan udah panjangan udah lewat pangkas pucuknya
setelah pangkas pucuknya dia akan keluar tersiernya. Nah, tersier. Usahakan tersier itu seminimalnya 7, maksimal 12 di batang sekunder. 7 tersier 7 sampai 12. Rata-rata segitu. Pekebun itu antara 7 dan 12. Nah, buah tuh ada yang adanya di tersier. Buahnya ada tersier. Setelah tersier nggak ada lagi tuh? Nggak ada. Dia akan tersier terus. Nanti dibuahkannya di tersier. Umpamanya ada 8 nih, ada 8 tersier. Dari 2 meter itu ada 8. 1, 2, 3 nih. Ini muncul di sini nih tersier. Munculnya bisa di tunas air. Ini namanya tunas air. Nanti ada mata bat sama tunas air. Ini tunas air. Batnya ini tuh yang lancip nonjol. Ini kan masih muda. Nah, ini bat. Ini tunas air. Membuahkan sebagusnya memang di bat. Batnya ini nanti numbuh keluar, sprut namanya. Numbuh keluar, bagusnya di bat. Tapi di tunas air juga nggak apa-apa, dibuahkan. Kalau tunas airnya bagus, tumbuhannya bagus, sampai panjang 20 daun bagus, pakai tunas air buat buahin. Batnya buat cadangan aja. Batnya kapan-kapan bisa nongol, bisa numbuh. Jadi tunas air top. Nah, tadi yang pengen buah, yang membuahkan, mana tadi yang pengen buahkan? Ini kan tersier sampai 20 daun. Nah, potes pucuknya setelah 20, kurang lebih antara 19, 20, 21 dan sekitar gitulah, jangan sampai di atas 23 daun. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung juga ya daunnya ya? Ya, dihitung. Panjangan nggak bagus, pendekan juga nggak bagus. Kurang lebih antara 18, 21 daun. Nanti potes pucuknya. Cara pertama potes pucuk. Nah, potes pucuk ini supaya nanti ini kan ada 12 sampai 8 sampai 12 tersier. Ada yang pertumbuhannya kurang bagus, ada yang cepet, ada yang setengah. Nah, yang cepet tumbuhnya tadi kita 20 daun dipotek, gunanya supaya teman-temannya yang pertumbuhannya kurang bagus itu tumbuh. Nunggu sampai dia 20 juga daun, 20 daun semua. Yang tadi tersiernya 18 cabang, udah 20 daun potes pucuk, itu bisa keluar buah ya, kalau lagi beruntung keluar buah. Atau cara keluar buahnya selain potes pucuk, ini dipotong 3 ini ya, saya potong 3, terserah mau potong 2, potong 5, 7, maksimal 7 mata nih, 7 mata. Ini kalau udah berdaun 15 saya potes pucuknya keluar buah ini. Jadi cara pertama potes pucuk untuk pembuahan. Cara kedua bat, kita pakai bat, mau 3, mau 2, mau 5, mau 4, ini mata bat. Kalau ini tunas air. Jadi setelah mata bat itu sama tunas air ya bersampingan, tapi dia tunas air duluan. Mata bat ini dia menunggu nanti keluar tunas. Kalau benar-benar mateng dia, keluar tunas. Tapi yang bagusnya nanti di bat. Nah, setelah kita potong itu insya Allah keluar bunga. Kalau hijau udah keluar bunga, biasanya PHP itu. Kita di PHP juga. Tapi kalau udah agak coklat itu nggak apa-apa. Tapi jangan, kalau yang para profesional dibuang, bunga-bunga itu dibuang. Iya. Nah, ini kalau jamur di pangkasin aja, dibuangnya jauh-jauh. Kuning ini jamur, banyak jamurnya. Harus dicopot. Iya, nanti Kalau nggak dicopot merembet, yang lain. nularin. Oh, yang kuning-kuning dipotes aja. Kalau putih. Nanti ada juga itu jamur apa? Sama kutu kebul. Iya, ada kutunya juga, ada itunya tuh. Kalau di total penyakitnya ada 8. Iya, jamurnya ada 11.
Kalau petani itu tahu jamur ini, obatnya ini, jamur ini obatnya ini. Wah, puyeng kalau ngapalin. Karena satu-satu hama ini pakai namanya insektisida, ada pestisida, banyak ini. Ada fungisida, lain-lain. Jadi kalau jenis penyakitnya apa, pakainya ini, apa pakainya ini. Nah kita kalau itu puyeng, dah itu petani beneran yang pohonnya ratusan apa. Ini petani gadungan yang gimana? Kalau kita ini aja pukul rata aja pakai pesnap, pestisida nabati. Nah tadi selain POC, pestisida nabati harus kita buat. Tapi itu 2 hari 2 malam dia harus habis pestisida nabati. Kalau pas ada jamur, ada ini kan nggak disemprot, nggak dispray. Musim hujan kemarin standar SOP-nya setiap habis turun hujan semprot. Iya, SOP-nya itu. Iya. Karena kerjaan petani itu kan nyemprot aja, mupuk nyemprot. Iya. Karena dia pohonnya 100, ya harus dipupuk, harus disemprot. Itu SOP standar resmi aslinya yang sempurna itu habis kena hujan semprot daunnya. Berapa hari setelah hujan? Langsung 2-3 jam setelah hujan semprot. Udah disiram jadi nggak usah disemprot ya Pak? Beda lagi ya? Siram kan bawah. Nah, bawah. Kalau setiap hari hujan semprot terus. Pulang. Ini makanya karena jauh jadi ya biarin aja dah. Biarin. Habis dimandi. Senapnya itu bikinnya gampang. Bahannya banyak. Ada daun serai, daun pepaya, daun sirsak, lidah buaya, bawang putih, tembakau, daun mimba, daun pahitan, banyak itu. Kalau pengen lengkap ya semuanya. Setidaknya 3 bahan. Bawang putih boleh, lidah buaya boleh, serai boleh, daun sirsak boleh. Itu pakai apa tuh Pak? Campur di blender, semprot daunnya. Oh, buat Semprot. Itu akan sering bikin karena bertahan bagusnya cuma 2 hari. Bahan itu cuma 2 hari. Setelah bikin 6 jam baru disemprot. Dihabisin. Setelah 6 jam bikin harus disemprot. 2 hari udah ada luarsa, udah basi. Kecuali beli yang kimia. Nah, kimia beda lagi. Biaya lagi kalau kimia. Kalau kimia tinggal beli yang seliter. Dia pakainya dikit aja. Setutup itu setengah tutup, bisa campur 4 liter. Nah, satu tutup itu bisa 5 liter. Bisa 5 liter, 6 liter satu tutup itu. Semprot. Itu yang kimia, kalau banyak beli berapa kimia. tuh Pak? Hah? Kalau beli yang kimia harganya? Banyak sih di insek. Ada insek, ada pestisida, ada fungisida. Itu banyak. Ya untuk Google aja. Mirip untuk daun, untuk Pak biasa pakai kimia, terus sudah mau yang pakai nggak kimia, itu pengaruhnya di mana Pak? Perbedaan tumbuhnya gimana? Untuk kimia sebetulnya masih toleransi 30%. Bisa kita pakai NPK. Umpamanya dalam sebulan itu kimianya sekali, seminggu sekali organik bisa. Jadi seminggu sekali organik, kimianya sebulan sekali. Karena kimia itu untuk memacu ini pucuk, memacu pertumbuhan, dia lebih cepat. Kalau organik kan slow, kayak herbal lah, Nah, herbal slow, sama obat dokter, pil, beda. Itu sama sih, obat manusia sama hewan, yang kimia sama yang herbal organik. Pakai aja 30%-nya kimia nggak apa-apa, masih toleransi 30%, jangan sampai 40%, kebanyakan masih bisa. Namanya pemupukan seimbang. Kalau di pertanian namanya pemupukan seimbang. Kita kembali ke ini tadi yang primer tersier, ya, primer. Yang penting primernya ditumbuhkan gede dulu, supaya gede ya tadi. Banyak tunas air, jangan dibuang, biarin aja dulu. Kalau model seperti ini Jangan dibuang, makanya didiemin aja dulu, karena ini memperbesar primernya dulu, biarin numbuh
Nanti dipangkas malah jadi cepat. nanti kalau dipangkas ini kalau udah berapa daun udah panjang ini dipangkas. Ini kan udah sekunder, primer di bawah. Jadi, Premier itu pendek tuh. iya pendek ini. Jadi pangkas ini. Yang saya katakan tadi 2 meter pangkas supaya tersiar-tersiarnya numbuh, tersiar numbuh, tunas air numbuh, otomatis batang primer udah besar. Besar. Batang sekunder besar. Nah, ini siap dibuahkan tadi udah agak menjelang coklat yang tersiernya. Tersier. Tadi kan udah 20 daun yang tersier, potes saja khususnya. Supaya teman-temannya yang lain ikut numbuh 20 daun. Udah boleh potes. Nah, mau dibuahkan ya pilih aja, mau 2, 3, 4, 5. Maksimal 7 lah, jangan banyak-banyak. Oh, singkongnya. Gunting dari tas. Kalau di sini kita selatan di bikin itu keren gitu. Iya. Buat piring untuk sayur kimia beli di pasar 3 bulan. Bapak, ini Pak, sambilan Pak. Iya, Pak. Ada pintu stok nih. Iya. Nah, ini untuk buang dulu Pak. Benar enggak? Ayo ya. Biar betok. Oh, biar betok. Kilo bawa gitu. Anggur yang model baru yang panjang itu hitam. Nah, ini kepanjangan. Iya, didemin aja. Apa itu Om? Direputok. Oh iya, enakan ini. Ini kan udah tersier ini. Ini tersier, ini sekunder. Direputok. Nah, tersier sekunder itu 2. Jangan banyak-banyak. Jangan. 3 boleh, 4 boleh, tapi standar rata-rata semua 2. Kanan kiri. Nanti kalau ini kan teralis kanan kiri. Kalau para-para, nah para-para sama nanti. Oh, 2 juga. 2 juga. Nanti yang tersiernya Yang kiri kanan. Kalau di tanah boleh ada 3. Kalau di pot 1 harusnya kalau di pot. 1. Karena nutrisinya akan kebagi. Bagi 2. Kalau di planter bag di pot bagusnya 1 atau 2 maksimal. Planter bag sama pot bagus mana, Pak? Sama sih kayaknya. Sama, cuma ini lebih murah. Oh iya. 17.000 pot 70.000. Yang ukuran 60 ya? Yang ukuran 70. 70. Ini 75. Kalau Oh, pot diameter kalau pot kan diameter. pot 70. Oh, ini liter 75 liter sama dengan 70 diameter. Oh. Mahal. Iya sih. Kalau beli 5 pot kali aja. Kalau ini kan 17.000 murah. Ember. Kalau bagusnya yang 100 liter. 75 liter. Kalau nggak diameter yang 100 atau 80. Seminimalnya 80 pot. Ini 2, kita cabangin 2. Jangan lebih lah, jangan lebih dari 2. Kasihan. Nutrisinya nggak kebagi. Nah, di sini nanti, nah ini sebetulnya bisa nanti muncul, ini namanya bat. Ini bat. Ada obatnya. Obatnya apa lupa namanya. Jadi cairan. Nah, diolesin. Muncul ini, keluar tunas. Apa sih namanya lupa. Dormek kalau nggak salah. Namanya dormek. Nah, tunasnya itu jadi tersier. Iya, tersier. Pokoknya yang udah di sekunder keluar tersier. Semua yang keluar di sekunder itu tersier. Udah di sini, di sini. Ini tadi maksimal berapa? 12. 12. Maksimal 12 saja. Itu pun kalau di tanah. Kalau di ginian 8 aja. 8. Ini mana saya premiernya nggak nunggu begini, nggak cabang begini. Nggak ada cabang gininya nih. Nanti Satu doang berarti. Satu doang ya lurus gitu aja. Kalau primer ya 1. Primer. Primer nggak boleh 2. Namanya primer. Primer 1. Enggak, teh nunggu begininya nih apa? Oh. Jadi sekundernya. Nah, 1. Sekundernya 1. Nggak apa-apa 1. Tingginya? 1 nggak apa. Tinggi 2 meter lebih. Oh, itu potong harus biar jadi 2. Pak, Oh. jadi kalau apa ya? Intinya tuh
berapa lama itu ya dari tadi bibit yang di situ nih Ah. dikasih itu untuk bisa dia berbuah anggur? Oh, rata-rata ini tergantung jenis variannya. Ada yang 8 bulan, 12 bulan, 14 bulan, 20 bulan, 25 bulan. Standarnya bagusnya ya, yang negara asli dan yang udah ahlinya anggur itu orang Indonesia kan nggak sabaran pengen dia. Ini 2 tahun baru bisa dibuahkan. Tapi hasilnya mendingan dia bagus. Nah, ini supaya bagus, sekundernya, primernya bagus, tersiernya bagus. Jadi mereka berbunga, potong, berbuah sudah pentil, potong, buang. Kalau kita kan pengen Buru-buru. Instan. Benar. Mendingan 2 tahun ya biar matang sih namanya. Nah, itu SOP asli standarnya. Kalau mau 8 bulan dibuahkan ya nggak apa-apa. Orang kesenangan kita. Nah, Anggur-anggur kita ini. kesenangan kita mah nggak apa-apa. Itu ada jenisnya. Yang jenis paling cepat itu 8 bulan. Yang Ninel, Akademik, Jupiter, Nixon. Nah, kalau Baikonu yang buahnya kayak jamblang, nah itu 1,5 tahun baru bisa dibuahkan. Nah tadi Buahnya yang jamblang. Bapak bagikan itu anggur jenis apa? Isabella lokal, Isabella 7 bulan bisa buah. Ini Isabella lokal ya? Ini Lokal. buahnya Ini belum buku apa? Udah 8 Warna hijau. lebih dari 8 setahun setengah. Habis setahun. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 7,5 bulan. Nah, ini bisa dibuahkan. Nah, ini tinggal potes aja nih. Ujungnya potong. Nah, tuh udah. Karena udah lebih dari 20 nih udah. Nah, ya harusnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Gini harusnya. Oh, ini biar adem aja kali. Gini. Sayang juga jadi apa? Gini pas cucuk di sini potong. Iya, sayang dipotong. Potong. Kalau mau buat adem-adem ya nggak apa-apa. Terus Rimbun, aja. seribu-rimbun ya. Nah, ini juga udah siap. Ini ujungnya potong. Ya, mendingan banyak daunnya sih jadi kelihatan terawat hijau daripada gersang. Menurut kita. Seolah-olah. Konsumsi Anggur buah. itu berarti ngitungin kayak gini ya, gini sini 1 gitu ya Pak? Iya, 1. Ini 1, 2, 3. 20. Minimal berapa? 20. Maksimal 20. Maksimal 20. itu tersiap 18. Iya, tersier. Ini namanya tersier. Ini tersier, ini sekunder. Batangnya lebih besar sekunder. Sekunder itu 2 meter. Terus tadi katanya ada harus dihitung daunnya kalau udah Iya nih, ini kan ini daun ini bekas daun. oh bekas daun tadi Bekas sebutnya daun. tersier. Ya, sampai 20 potong itu sini. Potong. Karena itu lebihan dari 20. Ya jadi tersier sama daun itu dihitungnya 20 kos pangkas gitu. Ini kan supaya dipotong udah 20, temen-temennya yang masih kecil nanti kan, ini kan ada temen-temennya yang tersier, yang masih belum 20, supaya dia cepat 20. Nah ini temennya udah 20, dipotong, potong pucuknya. Nah kalau pengen membuahkan, ini ambil aja 5, 7, 6, 4, 2, tergantung kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sebetulnya ini kalau batangnya udah gede bisa dibagi-bagi lagi. Nah dibuahkan, nah segini nih warnanya antara udah agak ini Coklat dan hijau. Nah, ini udah siap dibuahin sebetulnya. Udah dibuahin. Kan buah ini gampang ya, tinggal dipotong doang. Nah, tinggal dipotong aja. Kayak pohon korma, nyari laki cewek. Nah nanti kalau yang petani biasanya dia ngambil cuma ini 3 potong 3 bulan. Nah nanti keluar dari sini nih, keluar calon-calon nanti yang tersier kedua itu bisa buah. Bisa nggak Pak? Ini kan misalkan udah 20 dipotong sampai ini dibiarkan aja gitu nunggu sendiri. Nggak apa-apa, biarin aja nunggu. Nanti dia nunggu Rimbun, dia kebetulan berbuahnya susah. Nggak berbuah-buah. Kalau rimbun mah mau rimbun adem apa mau berbuah? Itu dia pilihan. Hidup itu pilihan. Mau daun apa mau buah? Kalau Iya. teras mau rimbun ya Biar enak dilihat mata. Itu namanya buah anggur dianggurin.
Ya, pilihan kan kita Iya. masing-masing. Mau Jika yang hobi. seneng miara ya Tadi mau para-para boleh, yang teralis boleh, yang tawar. menara, tower boleh. Seneng kita sih kalau anggur. Dia mau kita buahkan bulan depan, jadi nggak musim. Oh, nggak ada musim. Ya, nggak ada musim. Anggur tuh nggak ada musim. Enaknya di situ. Kita mau buahkan kapanpun bisa. Kapan kita pengen anggur Kita pengen dibuahin. mau, kita buahkan. Pak, kalau dari kita buahin itu berapa biasanya masih sampai ke jadi? Nah, rata-rata sama anggur. Paling cepat 95 hari. Paling cepat 95 hari. 3 bulan. Dari berbunga sampai petik. Ya rata-rata 110 sampai 120 Berarti 4 bulanan. mateng 3,5 bulan lah. Bagusnya dibuahin bulan apa tuh? Musim penghujan Sama, kayak apa? nanam juga. Kayak nanam. Sama. Buahnya. Kalau musim penghujan nanti jamur banyak. Oh. Jamur itu bisa kena daun, bisa kena batang, Buah. bisa kena buah. Buah busuk. Makanya kalau ini rawannya cuma hujan kalau anggur itu. Oh, saya pikir ramai panas. Perawatannya lebih 3 kali lebih perawatan dibanding musim panasnya. Musim panasnya kita masih nyantai, Nyiram doang. nyantai. Kalau musim hujan udah Berarti ini 3 kali nyemprot. lipat perawatannya. hujan lain ya. Nyemprot daunnya, Di hujan disiram nyemprot lagi. batangnya. Kalau nyemprot daun kan batang udah otomatis kena. Karena batang ini ada penyakit. Nah, anggur saya kena penyakit namanya antrak. 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 Kayak penyakit hewan, antrak. Korengan Kayak dia. sapi. Ini batangnya korengan. Kalau udah korengan, pangkas, dia akan merembet. Ini kena pangkas. Kalau kena sampai sini, habis. Bisa tumbuh Kalau lagi. kenanya Pak. di sana, Misalnya di kalau primer. akarnya udah bagus, ini sejengkal Tumbuh lagi. masih bisa. Oh. Diamputasi berarti. Berarti maksudnya ada kesempatan untuk masih itu ya. Masih, tapi kan kita buahnya lama lagi. Iya. Ya, makanya tadi sering disemprot, dispraynya itu begitu. Jaga batang supaya nggak kena jamur, nggak kena penyakit. Jadi jamur dan penyakit. Jadi bukan sama jamur dan penyakit itu Beda. Bukan beda. Jamur ada Lain lagi. 8 jamur menyerang, 11 penyakit menyerang. Jamur dan penyakit. Hah? Dari vaksin dulu apa ya? Jadi vaksinnya pakai POC tadi. Nah, pakai POC vaksinnya itu menambah kekebalan ini. Lebih kebal pohonnya dari serangan penyakit. Ya, tahan-tahanan kita aja, kita ngasih nutrisinya bagus, dalamnya bagus, Jadi sehat ya. lebih sehat pohonnya. Kalau lebih sehat penyakit, iya nanti buat ini sarang penyakit. Bisa juga buat rayap, buat semut, buat rayap, buat apa jamur, kembang. Pak, kalau dibikin ini Pak nih. Jadi misalnya kan premiernya pasti ini bukan? Iya, primernya ini. Nah nanti sekundernya 2 ini gitu. Bisa jadi Ini dipangkas nggak apa-apa. oh gitu. Ini dipangkas. Nah, ini udah sebelum. Pangkasnya. Sekundernya begini. Ini biar gede aja dulu. Ini biar gede dulu, pangkasnya belakangan. Karena kan sebagian Premiernya udah ini ya. Supaya gedein dulu. Nah, ini saya dulu ini di dimennya bisa pakai ini. lama-lama. Nggak perlu berarti. Nggak apa-apa diinin dulu. Nah, supaya ini rimbun, ini potong. Nah, ini 2 bulan. Udah 25, 20. Karena seminggu sekali kesininya nggak terawat. Oh, seminggu sekali tiap hari Bapak kesini. Ya, ada 4 kebun Bu, Duren 3 ada, di Mampang ada, di Pela ada, kan keliling terus. Apalagi nanti DPR-nya nambah kebun lagi. Jadi Grogol Utara. Ya, minggu harus nengok. Kebagian di sini Sabtu, makanya sekalian karena emang jatah di sini Sabtu pagi sekalian ngundang. Seminggu sekali. Kita biasanya ngeriung setelah berkebun ngeriung dah, kita rujakan. Rujakan. Terus apa yang mau ditanya? Ini udah tadi udah pembentukan primer, sekunder, tersier udah. Yang penting ini dikocor, jangan lupa POC seminggu 2 kali. Udah itu perawatannya itu aja. Kalau udah numbuh mah udah enak, tinggal dikocor POC terus. Bikin diri. Kalau beli
kantong bisa jebol kalau beli. Begini sih POC-nya. Kalau tanamannya 5 lumayan POC. Kalau nggak mau repot ya air beras aja. Air beras langsung. Air Itu 2 beras kali. kentalnya apa encernya? Pertama, cucian pertama. Air Itu beras bisa cucian buat jadi pertama. pupuk cair ya? Iya, pupuk cair. Oh, Itu yang air kalau air kolam. beras langsung nutrisinya kurang banyak. Makanya tadi dikasih M4 sama gula merah pakai cacahan kulit pisang. Harus kulit pisang, nggak bisa kulit yang lainnya kayak Boleh sebetulnya, tapi kan tergantung. Banyak sih bahannya nanti ya. Macamnya banyak, POC itu campurannya banyak. Karena dia untuk vegetatif itu pertumbuhan dulu. Dia nggak mau buah, vegetatif tumbuh. Baru nanti pupuk POC generatif ada lagi. Yang generatif untuk pembungaan dan pembuahan. Bahan POC-nya beda lagi. Beda. Yang penting nunggu subur dulu pupuk vegetatif tadi. Ya POC yang saya kasih. Kalau tadi bikin, jangan sampai nggak bikin karena emang itu sepasang. Kasihan nutrisinya nggak di ini nanti kehausan, kelaparan. Ya pH sebetulnya setelah tadi ya pelajaran pertama media tanam. Media tanam itu pH yang paling pengaruh sebetulnya pH. Setelah media tanam bagus, sempurna, matang sempurna, yang terpenting kedua pH. Sebagus apapun nanti pupuk kita kasih, sebagus apapun kita rawat pelihara, kalau pH-nya ngedrop, ngadat pertumbuhannya, ngadat. Pak, pH-nya itu dari air apa dari tanah atau dari Tanah, mana, Pak? tanah. Ada alatnya. Kalau alat yang agak murah tapi nggak Kurang valid, kurang nggak akurat, sekitar 80-90 ribu. Kalau alat yang bagus 400-an ribu. Kalau yang bagus lagi 1,5 juta. Petani-petani itu harusnya punya satu kelompok petani, satu kelompok, satu alat ada. Karena tiap 6 bulan dia harus diukur pH-nya. Kalau pH-nya ngedrop di bawah 5, kalau 5,5 di bawah 5,5 itu masih bisa. ukurnya gimana Pak? Itu alatnya Pakai alat. tinggal ditancap. Tinggal ditancap pH 5,5 ke bawah ngedrop. Karena sering kena hujan. Iya. Hujan ini asam. Air hujan itu asam. Ini air ini media jadi asam. Nah, makanya tadi pertama kita bikin pakai biochar. Biochar itu yang areng, dolomit, cangkang telur. Nah, itu supaya mempertahankan pH nggak turun. Supaya pH nggak turun. Makanya awal bikin itu harus ada itu. Cangkang telur, areng sama dolomit itu harus ada. Karena nanti setiap 6 bulan sekali kita kasih. Cangkang telur 6 bulan taburin. Areng juga dolomit taburin. pH 5,5, yang bagus pH tuh 6 sampai 7,5. Normal. Batas akhir apa sih paling tinggi berapa? 7,5. 7,5 ke atas basah, udah basah. Busuk juga. Kalau basah obatnya pakai belerang. Nah, belerang dicairin airnya. 7 ke atas basah. 5,5 ke bawah udah asem. Tapi Indonesia kebanyakan asem. Nggak basah, asem. Tanahnya asem. Makanya tadi areng sama dolomit wajib. Ini harus diukur sebetulnya 6 bulan sekali. Tinggal ditancepin aja. Nanti alatnya jalan. Pak, kalau tadi rasa-rasa anggur baik dari Isabel apa segala macam itu anggur lokal apakah semua rasanya asam? Anggur lokal ada yang asam 40%, 50%, 60%, ada yang asam-asam manis, ada yang asam sampai 80% lokal. Lokal itu jarang yang 60% manis. Jarang ada lokal. 50-50 asam sama ini. Maksudnya buahnya gitu, Pak? Buahnya. Kalau impor Pasti manis. manis, 80-an% sampai 100% malah. Itu satu manis. pohon gitu, Pak? Iya, satu Satu pohon 40% manis. Nanam impor Enggak, kan? iya pokoknya jenis pohonnya ini Isabella, Ah. asam-asam manis. Oh, enak. Manisnya bisa sampai bisa sih 60% nih manisnya. Kirain bisa dari pupuk apa gitu bisa Enggak, dikaitkan biar jadi didongkrak manis. pupuk manis, Oh. ada pupuk manis tuh. Untuk pemanis buah ada pupuk. Paling dia naiknya 10% manisnya buahnya. Karena emang gennya awal kelahiran dulunya emang susah direkayasa, Nggak bisa. susah. Rekayasa genetiknya susah ya. Kalau di stek nggak bisa Pak ya?
Antara impor sama lokal. Ya ini yang tadi batang-batang itu. Oh itu. Nah itu sambung sama impor. Karena semua pengangguran itu batangnya pasti lokal. Batangnya pasti lokal. Bahan banting. Sambung impor. Udah. Karena perakarannya bagus. Terus dia iklim Indonesia udah menyesuaikan diri. Bagus. Lokal di bawah. Atas impor itu udah segede ini nih, bisa buat nyambung. Batang-batang tersier nanti yang impor itu laku. Kalau pas lagi mangkas itu laku. Dia kan cuma segini, satu mata bisa kejual 4.000. Satu mata ini. Yang impor, entres namanya entres. Entres. Kan dipangkas gini doang. Ya udah, pangkas saja, Pak. Sambungin nama yang lokal. Jadi kalau udah punya impor nanti, udah punya impor yang ini, yang sekunder kan tadi lewat 2 meter. Iya, potong-potongin. Nah, lewat 2 meter yang sekunder. 2,5 meter. Berarti kan setengah meternya bisa buat benih. entres, buat nyambung yang setengah meter. Setengah meter kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa 10, bisa nyambung, bibitin 10. Bibitin 10 impor, kalau 1 jengkal udah 40.000 impor, 2 jengkal 80, 3 jengkal 130. Itu yang impor. Tadi kalau udah sebesar inilah, ini dikit, besaran dikit bisa sambung. Kalau yang ahli-ahli mah ini langsung disambung bisa. Tapi kalau yang kita ya akarnya diinin dulu baru disambung. Kalau langsung tanam nggak bisa ya? Itu bisa tadi, yang tadi batang-batang itu langsung tanam bisa. Langsung tanam keluar. Dari yang impor ini. Kalau yang impor bisa, tapi nanti besarnya perakarannya kurang bagus. Itu aja. Bisa, namanya on road. Oh, yang tadi Bapak bagikan itu udah Itu lokal, campur. langsung ditancap. Nanti kalau udah numbuh, batangnya sebesar ini, itu bisa disambung sama impor. Semua anggur blasteran, karena bawahnya itu pasti lokal. Kalau yang on road langsung impor, ada juga, tapi tahan usianya nggak lama, berapa ya 10-20 tahun. Ini kan bisa 30-50 tahun. Yang gede. Berarti emang benar-benar basicnya dia harus bagus ya biar dia nahan. Iya, bagusnya emang di tanah. Nanti kalau gue segede ini mau jadi jebol. Kuat. Dia bisa besar. Gede pohon itu bisa. Iya tuh, yang ratusan tahun usianya masih ada. Bisa itu. Bisa. Ya tinggal perawatannya aja kita yang rawat. Jadi nggak kecilin terus gitu ya sebesar. Ya ini gede terus ini. Ini yang membesar terus ini. Asal tadi POC, pupuk, nutrisi kasih terus. Kalau di pot sih kayaknya lama. Di pot, di planter bag lama. Bagusnya emang kalau punya halaman pekarangan langsung di tanah. Karena kan mentok ini bawah. Kayaknya ini udah nembus ke bawah. Udah nembus. Jadi kalau pengen buat kesenangan di bonsai bisa. Di bonsai tingginya segini, pakai menara, jadi 40 cm primernya, nanti dililitkan, sekundernya 1 meter, nggak usah sampai minimal sekunder 1,18, 1 meter 80 cm, maksimal 2 meter. Kalau pengen bonsai ya 70 cm sekundernya, terus tersiernya ambil 4 aja, 4. Kan yang keluar buah di tersier ambil 4, cakep di dalam teras depan rumah kita, sekunder segini keluar buah. Jadi apa? Kalau punya aja gitu, itu paling keren aja. Kalau yang menara segini, setelah segini baru dilingkarkan sini. Lingkaran pertama nanti naik ke sini, lingkaran kedua, lingkaran kedua potes, pangkas. Setelah dipangkas itu nanti nunggu yang tersier akan nunggu terus. Nah tersier itu nunggu sampai 20 daun. Potes. Media tanam yang beli di udah jadi tanam. Iya itu tadi dicampur sekam lagi, dicampur kohe, campur biocat,
areng, campur telur, campur rumus bambu, campur kompos, masih dicampur lagi. Karena untuk nanam anggur, tapi kalau nanam selain anggur ya terserah. Mau nanam tomat, terong, cabai, itu media tanam di pinggir-pinggir jalan. Setelah dipot, seminggu kemudian tanam bisa. Boleh. Tapi jangan langsung tanam, minimal seminggu lah, didiemin dulu, tanam. Kalau anggur kan seminimal 1,5 bulan, maksimal 3 bulan baru boleh tanam. Tambahan itu gunanya supaya vitaminnya nambah, nutrisinya nambah, organismenya nambah, unsur haranya nambah. Itu gunanya itu aja. Kalau setelah hujan, Setelah hujan ya pesnapnya yang nabati bikin sendiri. Yang tadi yang saya Daun-daunan. ya daun-daunan. Daun-daunan tadi ya mimba, pipahit, paya, daun serai, daun apa? Bawang merah, bawang putih, daun sirsak, bisa campur. Daun lidah buaya. Blender. Halus, saring, airnya 6 jam ya? 6 jam, setelah 6 jam pakai. Semprot spray. Terus Pak, dulu saya pernah juga mau nanam, katanya dia harus tanah berpasir yang bagus, itu gimana tuh Pak? Iya, supaya porosnya tadi sekam mentah tadi, supaya poros itu mengganti pasir ya, sekam mentah. Mau pakai pasir 1/4 sak nggak apa-apa, campur pasir kali, pasir Malang, itu gunanya untuk poros sebetulnya. Kalau untuk nutrisi pasir mah nggak ada, kecil nutrisinya, vitaminnya kecil. Lupa, maaf, jam berapa? Jam 9 lewat 20. Udah lewat. Ada ini master, dia lebih dari saya nanam anggurnya. Saya kan 1 tahun 3 bulan, dia lebih. Ya, kalau naik sekarang pertanyaan ke beliau aja, nanya Pak Agus Irsa. Saya ini udah ke pertanyaan aja langsung nanya. Nah, tadi inti dasarnya tadi udah media tanam, udah kan, inti dasarnya media tanam, primer, sekunder, ya udah. Nanti yang nanya kurang tahu, ini ada. Kalau bikin ini nggak usah dilap nih ya? Nggak usah, tinggal di Baut doang. Iya, bajaringan. ini grup kesini, komunitas ini, saweran bikin ini. Ada komunitas tuh yang ngeriung ngerujak. Nah, saya mohon maaf kalau ada salah kurang dan lain-lain, bisa diteruskan kapan waktu. Kalau pengen datang ya Sabtu pagi. Ini ya. Kita selalu di sini Sabtu pagi. Selain itu Setengah nggak ada, 8 sampai jam 10 di sini. Oh, selain itu nggak ada. Hari itu enggak, kesini cuma nyiram aja. Selain hari Sabtu cuma nyiram, selesai pulang. Kalau Sabtu yang ngumpul lah setengah 8 sampai jam 10. Kalau nyiramnya pagi jam berapa? Bagusnya nyiram di bawah jam 9. Kalau sore di atas asar nyiram. Bagus. Nyiram dan nyemprot daun. Di atas setelah asar. Oh, Setelah asar. ada asar. Kalau pagi di bawah jam 9. Hah? Malam nggak apa-apa, kehujanan aja malam nggak apa-apa. Tapi ininya kan kebukanya tuh pagi. Iya, Tomata. iya. Nah, bukanya pagi. Ini kan di bawahnya tomatanya, kebukanya pagi. Bagusnya yang pagi. Di bawah jam 9, jam 7 antar jam 9 prot. Ini kan juga ada pori-porinya. Ada ya. Terus satu lagi yang saya lupa. Kan ini kita makhluk juga nih. Apalagi ditanam di tempat ini, rumah Quran gitu kan, pondok pesantren. Kan sering dengar tilawah, yang dengerin. Iya, ini kan makhluk hidup. Dia zikir terus dia. Ya mudah-mudahan dengan sering dengar tanamnya, apalagi rumah kita dekat masjid. Sering dengar azan. Mudah-mudahan Allah subur. Kan yang nyuburin ini bukan kita. Itu aja intinya. Kena gempur hujan, ini banyak penyakit, banyak hama. Ya zikirin, sholawatin. Disolawatin terus ya Pak, Iya, sambil yang- nyiram Yang nyemprot. nyembuhin bukan kita, yang bikin bunga bukan kita, yang bikin buah bukan kita. Itu satu kuncinya. Jangan lupa. Ya 2 jam 3 jam kita semprot. Malam paginya jam 7 pagi semprot.
Kalau mau langsung nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Terima kasih, mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan.